Topik biologi kali ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kalau kita ngelihat diri kita sekarang, ternyata ini merupakan fase yang panjang dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Ada manusia juga termasuk kingdom animalia ya. Dan ternyata start poinnya itu dimulai dari fertilisasi yang diikuti oleh sebuah pembelahan usus ya. Nanti disebut dengan cleavage, kemudian ada fase namanya gastrulasi dan organogenesis. Itulah yang disebut dengan fase embrionik. Dan kalau misalnya udah lahir, hewan-hewan tertentu menetas gitu, maka akan diikuti oleh ada yang regenerasi, metamorfosis, dan itulah yang disebut dengan fase post-embrionik. Nah, sekarang mari kita akan mulai perjalanan dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kita mulai dari starting point-nya yaitu fertilisasi. Nah, seperti yang adik-adik ketahui sebelumnya, fertilisasi itu meleburnya inti spermatozoa dengan sel telur ya. Nah, ini ada strukturnya nih spermatozoa. Kenalannya ada 3 bagian nih, kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala, disinilah terdapat inti ya. Materi genetik sang ayah ada di sini ya. Terus di bagian depannya, nih ada bagian khusus nih ya. Namanya akrosom. Kalau kakak bilang sih kayak armor untuk ngebom nanti pelindung ovum ya, gitu. Ini berisi enzim-enzim hidrolitik ya. Dan di bagian belakangnya nukleus itu ada yang namanya sentriol. Kalau ini untuk pembelahan sel nantinya. Kemudian dilanjutkan di bagian leher. Nah, ini ada namanya mitokondria ya, cuman bentuknya spiral. Ini adalah powerhouse untuk bikin energi. Buat apa, Kak? Itu supaya bisa ngegerakin ekor ya. Kan perjalanannya jauh ya, dari mulai tempat diproduksi sampai ke sasaran ya, untuk motilitas sang spermatozoa. Nah, kalau itu adalah dari spermatozoa, kita akan lihat ini ovum ya, tapi sebetulnya namanya adalah oosit sekunder. Jadi adik-adik ilmunya di-upgrade ya. Kalau belum fertilisasi namanya masih oosit sekunder ya, hasil pembelahan selnya. Nah, ketika ada fertilisasi maka activated, diaktifkan menjadi ovum ya. Nah, sekarang karena ini precious ya, jadi banyak nih pelindungnya ya. Ini kayak sel-sel kecil nih. Ini pelindung pertamanya yang disebut dengan corona radiata. Ups, kok kayak virus yang menyebabkan pandemi ya? Oh, Dek, ini nama Latin ya. Corona itu artinya mahkota. Coba ada lihat tuh, kan melindungi ovumnya kayak mahkota gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah sel folikal. Selain melindungi ovum, dia juga akan mencegah terjadinya polispermi ya. Terus di dalam ada pelindung kedua yang disebut dengan zona pellucida. Nah, ini bentuknya kayak jelly nih dan mengandung banyak banget glikoprotein ya. Selain melindungi ovum, kembali lagi mencegah polispermi. Nah, begitu masuk ke dalam, ini ada membran plasmanya sel telur ya. Dan tepat di balik membran plasma sel telur ada kantung-kantung ya, namanya granula kortikal. Ini isinya enzim nih ya. Dan nanti selama fertilisasi inilah yang akan mengeraskan zona pellucida ya. Dan juga akan mencerna binding proteinnya pada spermatozoa. Jadi kembali lagi untuk mencegah ya polispermi setelah satu sperma memasuki ovum gitu. Dan di sitoplasma, di bagian ini cairan selnya, kita bisa nemu mitokondria nih. Kalau ini bentuknya klasik ya gitu, kayak begini, produksi ATP jelas. Dan mitokondria sebetulnya memiliki DNA ya, namanya DNA mitokondria, yang akan diwariskan pada turunan berikutnya. Jadi inilah yang untuk melacak DNA maternal dari leluhur kita zaman dulu ya, dilacaknya dari DNA mitokondria, bukan dari DNA inti ya. Oke, pengetahuan tambahan. Nah, kalau ini udah jelas ya, ini adalah inti nukleus yang haploid. Tapi ada satu yang belum diomongin nih, yang kecil kayak ini. Di luar membran plasma sel telur, inilah badan kutub pertama. Nah, itulah Dek, perbandingan antara spermatozoa dan oosit sekunder.
Jutaan sperma datang dan ini bertarungnya dengan waktu ya. Siapa cepat dia dapat ya. Ada sperma berikatan dengan molekul reseptor ZP3 ya. Itu nama kerennya ya pada zona pellucida. Maka pengikatan ini akan menginduksi reaksi akrosomal ya. Itu loh deh yang tadi kakak bilang kayak armor bom ya untuk menghancurkan pelindung ovum. Nah, ternyata yang dikeluarkan itu adalah enzim hidrolitik ya. Jadi sperma itu bisa mencapai membran plasma dari sel telur. Protein membran sperma berikatan dengan reseptor membran sel telur ya. Jadi membran plasmanya menyatu tuh. Oke. Inti sperma masuk ke dalam dan peristiwa ini akan memacu jalur transduksi namanya ya, alias depolarisasi. Jadi sinyalnya ini menyebabkan retikulum endoplasma dari sel telur itu akan membebaskan kalsium ke dalam sitoplasma. Banyak banget kalsiumnya ya. Nah, kalsium yang banyak itu menghasilkan perubahan dalam granula kortikal ya. Jadi terjadi ya namanya reaksi kortikal. Ini enzimnya ini kalau dibebaskan sama si reaksi kortikal itu akan menyebabkan zona pellucida akan mengeras. Ya, tadi kakak bilang ya, zona pellucida itu seperti jeli. Sekarang dikasih kalsium kayak beton ya, dan efeknya domino ya. Betonnya menyebar dan inilah yang berperan sebagai penghambat polispermi. Satu, nukleusnya sperma masuk, yang lain gak boleh masuk ya. Fertilisasi cuman satu inti sperma dengan inti ovum ya. Selesai, yang lain nunggu di luar aja. Dan tentu saja hasilnya adalah satu sel peleburan yang disebut dengan zigot.